Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 ya. Kita berjumpa kembali dengan Ustazah Dwi ya. Kali ini Ustazah Dwi akan mengajar kalian mata pelajaran Al-Qur'an Hadis ya. Oke, anak-anakku yang belum mengambil buku Al-Qur'an Hadis silahkan diambil terlebih dahulu ya. Setelah itu kalian buka di halaman 5 ya, halaman 4 dan 5 yang mana halaman pertama dalam pembelajaran hari ini ya. Oke, jika sudah kita baca ya. Judulnya adalah surat Al-Adiyat. Yang mana surat Al-Adiyat ini merupakan salah satu surat yang berada di juz 30 dalam Al-Qur'an ya. Jadi kalian biasanya ketika di madrasah membawa buku juz amma ya. Juz amma itu merupakan bagian dari Al-Qur'an dari juz 30 ya, itu dinamakan juz amma ya. Nah, surat Al-Adiyat ini merupakan salah satu surat dalam juz 30 tersebut ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada 30 juz ya, yang mana dari 30 juz itu terdapat 114 surat. Nah, surat Al-Adiyat ini merupakan salah satu surat yang berada pada 30 juz tersebut, yang mana yang turunnya itu menempati urutan yang ke-100 dalam Al-Qur'an ya. Ya, jika kalian mencari di Al-Qur'an, surat Al-Adiyat itu menempati urutan yang ke-100. Oke ya. Nah, surat Al-Adiyat ini merupakan golongan surat Makkiyah ya, yang mana diturunkan di kota Mekah. Jika turunnya di Madinah berarti termasuk golongan surat Madaniyah ya. Oke. Surat Al-Adiyat ini memiliki arti kuda perang yang berlari kencang ya, yang mana nanti kita akan bahas setelah kita baca bersama-sama surat Al-Adiyat ya. Coba kalian lihat di halaman 5 ya. Halaman 5 di situ ada ayat dari surat Al-Adiyat ya. Kita baca bersama-sama. Mungkin yang sekarang kelas 5 sudah hafal ya surat Al-Adiyat itu, karena termasuk bagian pencapaian juz amma di kelas 1 kemarin ya. Coba kita baca bersama-sama ya. Silahkan dibuka. Yang belum duduk yang rapi terlebih dahulu ya. Oke. Ustazah Dwi hitung sampai 3, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Oke, itu tadi kita sudah membaca bersama-sama surat Al-Adiyat ya, dari ayat 1 sampai 11 ya. Sekarang kalian buka di halaman 10 ya. Di halaman 10 itu terdapat kandungan dari surat Al-Adiyat ya. Yang mana surat Al-Adiyat itu mengingatkan kepada manusia untuk hidup dengan semangat ya, untuk hidup dengan penuh semangat dan juga bersungguh-sungguh dalam segala hal agar membawa manfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Oke. Tadi dijelaskan juga di depan bahwa surat Al-Adiyat ini memiliki arti kuda perang yang berlari kencang. Diibaratkan kuda perang yang berlari kencang. Kenapa? Karena kuda perang yang sedang berlari itu debu-debu yang berada di samping kanannya yang di pinggirnya itu, ketika kuda perang sedang berlari dia akan berhamburan karena saking semangatnya kudanya itu berlari kencang untuk menyongsong ke depannya. Oke, lah karena semangatnya ini dalam berperang ya, semangat dan penuh semangat dan juga bekerja keras, itu juga menjadi pelajaran bagi manusia bahwa kita hidup di dunia itu harus beraktivitas setiap harinya dengan
memiliki sifat kerja keras ya, kerja keras dan juga penuh semangat dalam segala hal, agar apa yang kita lakukan ya akan membawa hasil yang baik juga ya. Oke. Karakter kuda itulah tadi yang harus dicontohkan manusia ya, agar manusia itu dalam menjalani tantangan hidup itu memiliki karakter yang pekerja keras, tidak mudah lelah dan selalu semangat dalam segala hal. Oke, anak-anakku semuanya ya. Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan manusia agar hidup itu dengan sepenuh jiwa ya, agar kita itu tidak tersingkir dari kehidupan dunia. Maksudnya gimana agar tidak tersingkir dari kehidupan masyarakat? Kalau kita beraktivitas dengan sungguh-sungguh ya, mau dalam segala hal mau bersungguh-sungguh, mau belajar dengan tekun, pastinya nanti kedepannya kita akan bawa manfaat bagi orang lain ya. Tapi jika kita hanya bermalas-malasan, tidak pernah mau melakukan segala hal, tidak mau pernah belajar, hanya masa bodoh, hanya bermain untuk hidupnya sendiri, kita dibutuhkan orang lain apa enggak? Kita membawa manfaat bagi orang lain apa enggak? Pastinya tidak. Pastinya orang lain akan melihat kita apa yang bisa orang itu, sehingga orang lain pasti tidak mau tidak membutuhkan kita dalam kehidupannya. Oke, anak-anakku, karakter pekerja keras dan juga semangat ini contohnya juga bagi kalian sebagai seorang pelajar, kalian sebagai murid dari MI Terpadu Amanatul Ummah pasti merasakan bagaimana ingin juara satu, bagaimana ingin menjadi juara kelas, bagaimana ingin mendapatkan nilai yang bagus. Pastinya kalian membutuhkan apa? Belajar, ya kan? Orang yang belajar dengan sungguh-sungguh pastinya akan mendapatkan hasil yang baik juga. Hasil tidak akan mengkhianati usaha seseorang. Jadi jika kalian memiliki karakter dari kuda perang yang berlari kencang ini tadi, pastinya kalian akan penuh semangat dalam segala hal, mau belajar dengan sungguh-sungguh ya. Anakku semua, itu tadi tentang materi kita hari ini tentang surat Al-Adiyat yang membawa pesan kepada kita agar kita hidup dengan penuh semangat dan juga bekerja keras. Oke. Pesan lain dari surat Al-Adiyat ini ya yang disampaikan oleh Allah itu tadi berisi tentang peringatan supaya tidak lalai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kenikmatan yang diperoleh merupakan anugerah yang Allah yang patut disyukuri. Jadi anak-anakku semuanya, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita patut kita syukuri. Kita diberi mata, kita diberi hidung, kita diberi mulut yang lengkap semuanya, tidak ada kekurangan pada fisik kita juga harus bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan badan kita ini untuk hal-hal yang positif, untuk kegiatan-kegiatan yang positif ya. Oke. Bisa juga cara bersyukur kita selain menggunakan anggota badan kita dengan hal-hal yang positif, dengan cara kita berbagi, jika kita memiliki rezeki yang lebih, kita bisa memberikan rezeki tersebut atau berbagi rezeki kepada orang lain yang tidak mampu ya. Oke. Di dalam surat Al-Adiyat juga dijelaskan bahwa kecintaan terhadap harta secara berlebihan dapat menimbulkan sifat-sifat buruk. Jadi jika kalian itu sangat mencintai harta tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kalian, pastinya nanti sifat-sifat buruk itu akan muncul pada diri kalian ya, karena kalian tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kalian. Contohnya jika orang yang tamak harta, orang yang sangat mencintai harta, dia akan menjadi serakah. Serakah itu gimana? Serakah itu berarti hanya ingin harta ya. Pokoknya aku pengennya mengharta, tidak mau beribadah, itu berarti orang yang serakah. Padahal harta yang diberikan oleh kita itu di dalamnya juga ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan dari sifat serakah itu contohnya juga korupsi. Pasti kalian sudah pernah mendengar tentang korupsi ya. Korupsi, menipu, itu juga merupakan sifat-sifat jahat yang muncul karena sifat keserakahan itu tadi. Oke anak-anakku semua, itu tadi materi tentang surat Al-Adiyat ya, dan juga kandungan dari surat Al-Adiyat. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan, yang sudah memperhatikan hari ini dari pembelajaran surat Al-Adiyat. Ustazah Dwi terima kasih karena kalian sudah mau menonton video ini. Walaupun kita dalam masa pandemi corona COVID-19, Ustazah Dwi harap kalian tetap semangat dalam belajar ya. Kalian mempunyai karakter dari kuda perang yang berlari kencang ini tadi ya. Semoga kalian tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Untuk tugas hari ini silahkan dikerjakan buku LKS ya. Buku LKS halaman 7
ya, halaman 8 halaman 7 dan halaman 8 silakan dikerjakan. Terima kasih untuk hari ini. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.